Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibnu Ali selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan serta teman-teman yang saya cinta dan saya sayangi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, serta nikmat kesempatan pada kali ini untuk melaksanakan presentasi pada kali ini. Tutur serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua bisa berkumpul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi. Di sini saya akan menjadi sebagai moderator dan akan membahas tentang topik memahami modernisasi dalam ajaran Islam. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama kelompok saya dan yang akan menjadi pemateri. Pemateri pertama yaitu Sohibul Anam, dan yang kedua, pemateri kedua adalah Rahman. Dan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan presentasi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibnu Ali dan tak lupa pula kawan-kawan sekalian. Saya selaku pemateri pertama, langsung saja kita akan mulai presentasi selanjutnya, yaitu langsung pendahuluan latar belakang modernisasi. Modernisasi merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat dunia maupun di Indonesia. Bahkan umat Islam tidak bisa menggelak dari pasangan arus modernisasi yang semakin merata, baik negara-negara miskin pun, negara-negara kecil maupun negara kaya miskin, negara yang terletak di jalur lintas internasional dan regional. Proses kehidupan masyarakat modern sangat luas, kadang-kadang tidak dapat dibatasnya secara mutlak. Namun dalam kehidupan untuk merubah paham-paham adat istiadat institusi lama dengan suasana baru, merubah paham-paham yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam pandangan Islam, kehidupan masyarakat modern harus disesuaikan dengan Al-Quran, hadis, dan fikih yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi kepercayaan, kepribadian, dan pergaulan antara manusia. Dalam kehidupan masyarakat modern, Islam telah memberikan kebebasan tetapi tidak dibiarkan liar. Nilai-nilai diri dan kehormatan yang harus dijunjung tinggi oleh agama. Karena Islam tidak dapat direndahkan. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam yang mempunyai nilai-nilai universal yang menyangkut sesuai manusia Islam, yang berarti sikap pasrah, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat umum yang dimiliki setiap panutan Islam. Seseorang selalu menerima perkembangan karena Al-Quran. Itu sendiri merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang bersifat universal up to day, memenuhi tuntunan perkembangan. Perkembangan zaman universal Islam tergambar pada prinsip-prinsip, nilai, dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Bab 2, yaitu pembahasan
munculnya modernisasi. Modernisasi pembaruan dimulai pada pembaharuan semula timbul di kalangan masyarakat sejak 1650 hingga tahun 1800, di mana penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Istilah Renaissance merupakan istilah ini digunakan oleh sejak untuk menunjukkan sebagai periode peningkatan intelektual khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Zaman Renaissance merupakan zaman peliharaan ketika kebudayaan pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak dasar campuran orang lain. Selain itu, zaman pencerahan disebut pula dengan istilah Aufklärung yang merupakan masa pelahiran dari abad pertengahan ke abad modern. Perlu ditegaskan bahwa pemikiran abad pertengahan ke abad modern didasari oleh payung agama, sedangkan abad modern oleh payung ilmu pengetahuan. Selain membebaskan diri dari kungkungan agama, pemikiran modern yang sebenar-benarnya telah melepaskan diri dari filsafah. Hal ini disebabkan argumen filsafah semata-mata mengandalkan logika. Sedangkan ilmu pengetahuan menekankan pada perlunya eksperimentasi. Kata-kata modernisasi berasal dari modern, sama halnya dengan kata-kata modernisasi yang diartikan pembaruan dan intelektual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata modern memiliki arti terbaru atau sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Adapun modernisme merupakan proses penggeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup dengan tuntunan masa kini. Harun Hasan menggemukan bahwa dalam masyarakat barat, modernisasi diartikan pikiran, aliran, gerakan dan usaha mengubah paham adat istiadat institusi lama agar menjadi sesuai dengan pendapat dan kondisi baru yang ditimbulkan oleh iptek modern. Modernisasi berarti proses pemodernan atau pembaruan dari model lama menuju model baru, sedang modernisasi adalah doktrin play atau keadaan pembaruan. Menurut Harun Hasan yang dikutip oleh Armai, menunjukkan bahwa pembaruan dalam Islam pada hakikatnya adalah proses atau upaya memaknai ajaran Islam secara benar, tidak identik dengan westernizasi pembaratan, karena pembaharuan dalam Islam tetap mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang bersumber pada landasan fundamental Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari saya cuma begitu. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan lempar kepada pemateri kedua, yaitu Rohman. Sekian dari saya. Jika ada
kesalahan mungkin dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri kedua dan saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas objek modernisasi dalam Islam, di mana hal terjadi dalam Islam menurut definisi pertama berarti mengembalikan sesuatu sebagaimana semula dengan menjaga substansi dan karakteristik yang ada, sehingga sesuatu yang lama seolah menjadi baru kembali. Bukan berarti mengubah dan merobohkan substansi lama kemudian digantikan dengan substansi yang baru, tetapi pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kurung Abdul Majid Gon 2011-176. Pembaruan dalam Islam berarti telah hadir semenjak masa yang paling awal bersamaan dengan kelahiran Islam itu sendiri, sejak masa pertumbuhan dan perkembangannya. Upaya aktualisasi ajaran Islam telah dilakukan Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in. Puncak keberhasilan pembaruan dalam pengertian ini adalah ketika terjadinya aktualisasi Islam dalam berbagai kehidupan, di mana sosial kultural oleh kaum muslim pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Andalusia. Abdurrahman As-Segaf 2013-178 sampai 179. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan modernisasi Islam, terutama modernisasi di bidang pendidikan, tidak terlepas dari unsur fisiologis berupa cita-cita dan lembaga pendidikan yang terkait keberadaan visi dan misi kependidikan dalam modernisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri merupakan landasan filosofis dan paradigma ideologis mengenai bagaimana idealnya modernisasi pendidikan Islam itu dilakukan, sedangkan keberadaan lembaga kependidikan merupakan wadah bagi aplikasi dan implementasi dari suatu visi dan misi kependidikan tersebut. Hasil modernisasi dalam Islam. Mengetahui kedudukan hasil modernisasi dalam Islam sendiri, itu harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu sumber pokok ajaran Islam. Di samping hadis dan ijtihad, prinsip-prinsip modernisasi cukup jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia agar bertakwa kepadanya. Allah menyuruh kepada manusia agar senantiasa mempersiapkan diri untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasr ayat 18. Jadi modernisasi itu sifatnya maju ke depan, bukan mundur. Berarti harus ada perubahan dalam diri manusia. Dari yang tidak beragama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Firman itulah sebagai model yang harus dikembangkan agar mengerti, memahami, dan berpikir secara efektif dan pasif. Bagi umat Islam, bukan hanya menerima modernisasi, melainkan secara aktif turut mengambil peran pimpinan di dalamnya. Harus aktif sebagai agent of medicine. Karena itu, modernisasi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, bukan hanya kegunaan praktisnya, tetapi karena Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernan. Apa yang disebut dengan nilai-nilai kemodernan sekarang ini semuanya terkandung dalam ajaran Islam. Yang tidak diterima Islam adalah mengidentikan sesuatu yang modern sebagai sesuatu yang bersifat barat dan segala macam aspek implikasinya. Selain itu, Islam juga menolak akses-akses negatif dan patologis dari kehidupan masyarakat modern industrial yang salah arah dengan mengatasnamakan modernitas yang sesungguhnya. Nilai-nilai seperti kerja keras, penghargaan yang tinggi akan waktu, sikap ekspertis menghargai pentingnya kemampuan teknis dan keahlian, pendidikan demokrasi, dan lain-lain termasuk nilai-nilai kehidupan modern yang terkandung dalam ajaran Islam Ghaffar. Maka modernisasi dalam Islam itu menuntut 3 hal pokok, yaitu 1. Melihara inti bangunan asal, tetap menjaga waktu dan karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran-ajaran murninya. 2. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah. 3.
memasukkan beberapa pembaharuan, dan merubah sifat aslinya Qaradawi. Baik, karena presentasinya sudah selesai, saya alihkan kepada moderator. Oke, kesimpulannya di sini tujuan modernisasi dalam Islam dengan mengubah paradigma pendidikan yang hanya mengarah kepada hal-hal akhirat semata untuk kemudian mementingkan kehidupan dunia. Sedangkan modernisasi secara khusus tujuannya adalah tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan, tetapi lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis. Nah, sekian presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator mohon minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan marilah kita tutup presentasi pada kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.